Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Apa kabar sobat juara, siswa-siswi SMP Juara Bandung? Semoga semuanya dalam keimanan, sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak SMP Juara Bandung, kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan Allah berikan kepada kita. Nikmat yang luar biasa itu nikmat iman, sehingga kita bisa melaksanakan saum di bulan Ramadan. Kemudian nikmat Islam, nikmat usia yang kita sendiri tahu bahwa hari ini tidak sedikit manusia yang sudah habis masa waktu hidupnya di dunia ini. Tapi alhamdulillah Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat usia, sehingga kita masih bisa mengumpulkan bekal untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang bisa bertemu dan kita bisa menjadi tetangga Nabi Muhammad di surga Firdaus kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah dalam kesempatan sanlat ini, kesempatan pesantren kilat online gitu ya, semoga Allah meridhoi dan memberkahi apa yang kita lakukan ini. Bapak akan sedikit sharing tentang bagaimana melihat dengan benar, bagaimana kita bisa melihat sesuatu itu dengan benar seperti itu. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, maksudnya seperti ini. Terkadang kita hidup itu merasa banyak sekali permasalahan yang menimpa diri kita, seperti itu. Kita merasa gelisah, kita merasa serba salah gitu ya. Kemudian ya mungkin boleh jadi seperti saat ini lah ya. Di rumah udah kurang lebih 1 bulan lebih gitu ya, mau keluar tidak boleh gitu kan ya, di rumah terus, aduh bete, bulukan gitu ya, kemudian frustasi, depresi. Tapi semoga siswa juara mah tidak stres ya, kita nikmati bersama dengan cara mengisi waktu kita dengan ibadah kepada Allah SWT. Nah, boleh jadi orang yang memiliki pandangan tadi stres, kemudian depresi, melihat hidupnya itu banyak sekali masalah gitu ya, itu boleh jadi ada kesalahan dalam paradigma dia seperti itu. Apa itu paradigma? Paradigma itu adalah cara melihat sesuatu seperti itu. Paradigma itu cara kita memandang sesuatu. Nah, cara memandang ini bisa dikatakan sangat penting dalam kehidupan kita gitu ya. Salah cara memandang maka akan salah kepada semuanya seperti itu. Karena cara pandang ini mempengaruhi sekali diri kita, mempengaruhi cara kita berpikir dan cara kita bersikap seperti itu. Ketika kita salah memandang, maka tentunya kita akan salah berpikir dan dampaknya salah bersikap seperti itu. Contohnya kita ambil contoh seperti ini. Suatu hari kita bertemu dengan saudara kita atau sahabat kita. Namun dalam pertemuan tersebut kita melihat saudara kita itu tidak tersenyum, bermuka masam, kurang lebih seperti itu ya. Maka sebenarnya ada 2 pilihan atau ada 2 kemungkinan gitu ya. Yang pertama, kita memandang bahwa sahabat kita tersebut dia sedang marah kepada kita gitu ya. Kalau kita berpikir, atau mungkin kita berpikir dia sedang baut gitu ya, sedang tidak suka kepada kita. Ketika kita berpikir seperti itu, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah sikap kita kepada dia tentunya akan berubah, akan berbeda gitu ya. Boleh jadi kita akan melihat, wah dia jika nama geuleuh ka saya gitu ya, jadi baeud hari ini seperti itu.
Maka boleh jadi karena dia berpikir seperti itu, dia akan menjauhi seperti itu. Dia akan tidak mau mendekati orang tersebut gitu ya. Bahkan bisa jadi ya, permusuhan seperti itu ya, dari cara pandang yang salah. Cara pandang yang salah maka menghasilkan sikap yang salah juga seperti itu. Atau cara pandang yang kedua boleh jadi kita bisa berpikir, kita melihat saudara kita, wah dia lagi baut, dia lagi muka masam, kenapa ya? Oh, jangan-jangan dia sedang sariawan, atau jangan-jangan dia sedang punya masalah. Maka dengan cara kita memandang tersebut, maka kita akan menghasilkan sikap, kita akan mendekati dia dan kita akan menanyakan kepada dia gitu ya, hey bro, kenapa kamu hari ini baut seperti itu? Mungkin jawabannya, oh saya sedang sariawan gitu ya. Maka kita akan mengetahui kondisi sahabat kita dan boleh jadi kita akan membantu atau mungkin kita akan mendoakannya. Dengan kita bisa melihat dua contoh tersebut ya. Yang pertama dengan cara pandang yang negatif, satu dengan cara pandang yang positif. Tentunya hasil aktivitas atau perilaku kita setelah kita memandang itu sangat jauh berbeda seperti itu. Kemudian sebentar ya. Nah, kemudian ada pertanyaan, bagaimana cara agar kita memiliki pandangan yang benar seperti itu? Maka ada dua hal yang bisa kita lakukan, atau boleh jadi sebenarnya satu hal gitu ya. Satu hal tersebut seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2, zalikal kitabul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa gitu ya. Sahabat juara, perlu kita ketahui gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari kita berinteraksi dengan banyak barang. Contoh katakan saja laptop atau HP gitu ya. Ketika kita membeli laptop atau membeli HP, atau katakannya laptop ya, ketika kita membeli laptop, maka tentu di sana ada manual book seperti itu. Manual book tata cara penggunaan laptop tersebut agar bisa optimal dalam penggunaannya atau agar tidak cepat rusak seperti itu. Maka di sana ada prosedur cara menyalakan gitu ya. Hal-hal yang tidak boleh. Contoh misalkan laptop ini tidak boleh disimpan di dalam air gitu ya. Kenapa ada petunjuk hal seperti itu? Karena untuk memberitahu si pembeli atau pengguna agar jangan menyimpan laptop itu di dalam air, karena kalau misalkan disimpan di dalam air maka otomatis akan rusak gitu, seperti itu. Ini pun berlaku dengan barang-barang yang lainnya seperti itu. Nah, jika diibaratkan barang, manusia pun sama gitu ya. Kita manusia diciptakan oleh Allah SWT di muka bumi, kita sebenarnya juga sama punya petunjuk hidup gitu ya. Kalau barang itu ada manual book, maka kita ada petunjuk hidup. Petunjuk hidupnya apa? Petunjuk hidupnya itu adalah Al-Quran seperti itu. Kalau tadi laptop itu tidak boleh disiram oleh disiram oleh air gitu ya. Maka kalau laptop disiram oleh air akan rusak gitu ya. Manusia pun sama, manusia itu ada larangan-larangannya gitu ya. Manusia itu tidak boleh, contohnya tidak boleh memakan sesuatu yang haram gitu ya. Kenapa? Karena kalau manusia memakan hal yang haram maka dirinya akan rusak seperti itu. Atau manusia tidak boleh seperti yang Nabi Muhammad ajarkan, tidak boleh berdusta gitu ya. Maka ketika seorang berdusta maka akan banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi dalam kehidupannya seperti itu. Nah, kembali lagi kepada yang tadi, bagaimana agar cara pandang kita itu benar gitu ya. Agar cara pandang kita benar ya kita belajar gitu. Belajar melalui apa? Melalui petunjuk hidup kita, yaitu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kita mempelajari Al-Quran, maka insya Allah cara pandang kita dalam kehidupan ini, kemudian cara kita bersikap tentu akan benar ya. Tapi mungkin permasalahannya adalah kalau kita belajar Al-Quran itu butuh waktu yang cukup lama seperti itu ya, 30 juz gitu ya. Belum kita membaca tafsir yang tebal-tebal gitu ya.
ada pertanyaan kemudian, apakah ada cara praktis, cara singkat ya, agar kita bisa memperbaiki cara pandang kita seperti itu? Ada sahabat juara gitu ya. Cara yang kedua ini cara apa ya? Cara titik balik atau cara tercepat atau batu loncatan untuk menuju cara yang pertama tadi, mempelajari Al-Quran. Cara yang kedua ini untuk memperbaiki cara pandang kita adalah seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW gitu ya. Apa itu? Yaitu menjadi orang yang cerdas gitu. Jadi agar cara pandang kita benar, ya kita harus menjadi orang yang cerdas. Kemudian pertanyaannya, siapakah orang yang cerdas gitu ya? Nabi Muhammad pernah menyampaikan gitu ya melalui kepada sahabatnya melalui hadisnya gitu ya. Mohon maaf Bapak tidak hafal teksnya gitu ya, tapi kurang lebih isinya seperti ini gitu ya. Ketika ada sahabat yang bertanya kepada Muhammad, ya Rasulullah, siapakah orang yang cerdas gitu ya? Kemudian Nabi Muhammad menjawab gitu ya, orang yang cerdas adalah orang yang sering mengingat kematian dan mempersiapkan kematian tersebut. Maaf, ini dekat masjidnya, ditutup dulu. Maaf, sedikit iklannya. Jadi kata Nabi Muhammad, siapakah orang yang cerdas? Orang yang cerdas adalah orang yang sering mengingat kematian dan yang mempersiapkan dan yang paling baik mempersiapkannya seperti itu gitu ya. Nah, ini sahabat juara siswa SMP Juara Bandung gitu ya. Ini juga sebenarnya Bapak mengingatkan diri Bapak sendiri gitu. Yuk bareng-bareng kita coba meluruskan cara pandang kita seperti itu. Jadi bayangkan ketika seorang mengingat kematian gitu ya, kemudian dihadapkan dengan sebuah peristiwa. Contoh misalkan si fulan mengingat bahwa dirinya itu akan mati, seperti itu, akan meninggal dalam waktu yang dekat. Kemudian datang seorang menyakiti si fulan tersebut. Maka pertanyaannya, apa yang akan dilakukan oleh si fulan tadi gitu ya? Kita ketahui bersama bahwa kata Nabi Muhammad bahwa kehidupan seorang muslim itu semuanya baik gitu ya. Kenapa? Karena ketika dia mendapat ujian, dia bersabar. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, maka dia bersyukur. Maka tentu si fulan tadi karena dia sudah melihat kematian, sebenarnya dia punya dua pilihan. Yang pertama, dia akan melabrak orang yang membuat dirinya sakit hati gitu ya, atau dia bersabar gitu ya dan meyakini bahwa ada pahala yang besar ketika dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau menurut Bapak gitu ya, ketika si fulan tadi mengingat kematian, maka dia akan memilih bersabar gitu ya, karena dia mengharapkan pahala Allah dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Itu contoh kasus pertama. Contoh kasus kedua, ketika si fulan yang tadi katakan aja si fulan gitu ya, dia mengingat kematian bahwa hidupnya tidak akan lama lagi di dunia ini gitu ya. Kemudian suatu waktu dia mendapatkan rezeki yang luar biasa banyak sekali gitu ya. Maka sebenarnya si fulan ini kan memiliki dua pilihan gitu ya. Satu, menyia-nyiakan gitu ya, atau menggunakan harta tersebut untuk foya-foya gitu ya, yang boleh jadi tidak bermanfaat. Atau yang kedua, dia akan menggunakan harta tersebut sebaik-baiknya untuk bekal dia nanti di akhirat seperti itu. Nah, kalau Bapak meyakini gitu ya, karena kalau Bapak pun di posisi si fulan gitu ya, tentunya ketika memiliki rezeki yang banyak atau harta yang melimpah gitu ya, tentunya akan digunakan untuk investasi kita, untuk berharap untuk menjadi bekal kita nanti di akhirat ya. Dengan harta tersebut kita bisa selamat, bisa menjadi teman kita nanti di akhirat, dan atau bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat seperti itu. Nah, sahabat juara atau siswa SMP Juara Bandung gitu ya, orang yang mengingat kematian maka dia akan berusaha menjadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT, karena dia meyakini bahwa setiap detiknya itu sangat berharga gitu. Sangat berharga, sehingga dia akan memanfaatkan setiap detiknya untuk taat kepada Allah SWT. Dan di Allah SWT kepada orang yang bertakwa adalah pertolongan
dari Allah SWT. Dia hidupnya akan dalam naungan Allah SWT. Siapa tidak mau hidupnya itu diberi kemudahan? Bapak yakin semuanya pasti mau diberi kemudahan. Maka cara yang termudah gitu ya untuk mendapat kemudahan atau pertolongan dari Allah SWT itu dengan cara bertakwa kepada Allah SWT. Bapak masih ingat ketika dulu kuliah di UPI gitu ya, sholat di Masjid DT, Agim Kiai Haji Abdullah Agim Nastiar memberikan nasihat ya. Nasihatnya pendek gitu ya. Kalau ingin hidup bahagia, sukses ya, caranya cuma satu. Caranya itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu mari Bapak mengajak kepada semuanya, yuk kita menjadi orang yang cerdas, yang seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ajarkan kepada kita dengan cara mengingat kematian gitu ya, bahwa kita harus menyadari bahwa kita tidak selamanya hidup di dunia gitu ya. Kita harus berbekal untuk bekal di akhirat nanti, dan perjalanan kita tentunya masih panjang gitu ya. Kalau kalian masih ingat apa yang Bapak sampaikan ketika di awal-awal bahwa tentang perjalanan hidup gitu ya, bahwa nanti di akhirat, di ujung kehidupan itu ada dua, apakah di surga atau di neraka. Kita berharap semuanya kumpul di surga gitu ya. Nah, tentang mengingat kematian ini juga Bapak teringat dari salah seorang penulis terkenal gitu ya, namanya Stephen Covey gitu ya, untuk merubah kebiasaan hidup gitu ya yang efektif, atau bisa dikenal dengan Seven Habits gitu ya. Dia mengatakan mulailah segala sesuatu dari akhir gitu ya. Ketika kita mulai dari akhir, maka kita akan mengingat, kita akan berpikir apa yang akan kita lakukan itu dampaknya dengan di akhirnya akan seperti apa gitu ya. Sehingga kalau kita berpikir memulai segala sesuatu dari akhir ya, kita akan berpikir langkah demi langkahnya dampaknya apa dengan tujuan kita, seperti itu. Terakhir Bapak mengingatkan seperti yang disampaikan oleh Nabi, bahwa hidup kita itu cuma sebentar. Hidup kita itu seperti diibaratkan seperti ngiuhan gitu ya. Kalau hujan kemudian kita ngiuhan, hujannya berhenti. Nah, proses proses ngiuhan tadi atau berlindung dari hujan itulah kehidupan gitu. Perjalanan kita masih panjang seperti itu. Dan Nabi Muhammad pun pernah mengajarkan kepada kita gitu ya, melalui hadisnya, bahwa nikmat dunia itu seperti kita mencelupkan jari kita ke dalam lautan samudra gitu ya. Bayangkan itu Pangandaran gitu ya, tangan kita dimasukkan kemudian diangkat. Nah, tetes yang menetes itu, tetesnya itu adalah kenikmatan dunia gitu ya. Dan lautan sampai samudra itulah kenikmatan akhirat. Maka alangkah ruginya jika kita fokus pada dunia ini gitu ya, yang nikmatnya cuma sedikit, dan melupakan akhirat, seperti itu. Dan ya tadi perjalanan kita masih jauh gitu ya. Bahwa pernah juga menyampaikan bahwa kalau kita dari Bandung akan berpergian ke Jakarta gitu ya, kemudian kita capek, maka kita bisa istirahat di rest area gitu ya. Kalau kita lapar, kita bisa makan di rest area gitu ya. Tapi perjalanan hidup kita, ketika kita nanti meninggal, itu tidak ada waktu istirahat ya. Bahkan dalam sebuah buku gitu ya, Petaka Padang Mahsyar, itu disampaikan di Padang Mahsyar itu nanti kita akan berkumpul selama 5.000 tahun lamanya, 50.000 tahun gitu ya, 20.000 tahun, 50.000 tahun nggak kebayang gitu ya. Merasakan hidup 100 tahun juga belum pernah gitu ya. Kita di karantina selama sebulan juga udah repot sekali gitu ya, apalagi ini menunggu selama 50.000 tahun dalam kondisi di Padang Mahsyar gitu ya, tandus seperti itu ya, panas, matahari dekatkan gitu ya. Dan rugi sekali kalau ketika kita tidak memiliki bekal untuk untuk di hari tersebut gitu ya. Bekal yang paling bisa kita persiapkan adalah bagaimana kita bisa dekat dengan Al-Quran, karena nanti Al-Quran akan menjadi syafaat ketika di akhirat kelak, seperti itu. Nah, mungkin saja yang bisa Bapak sampaikan. Ramadan adalah momentum bagaimana kita bisa mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya gitu ya. Dan kita memohon semoga
Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, kemudian Allah pun memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa istiqomah, dan kalaupun kita harus meninggal, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik seperti itu. Setelah lagi terakhir gitu ya, dalam sebuah hadis kan disampaikan bahwa ketika Ramadan tiba maka pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan setan dibelenggu seperti itu. Ada yang memaknai bahwa kenapa pintu surga dibuka lebar-lebar gitu ya. Sebenarnya ada yang mengatakan seperti ini gitu ya. Tidak ada manfaatnya buat kita yang masih hidup di dunia saat ini ketika pintu surga dibuka lebar-lebar, karena kita masih hidup gitu ya. Kalaupun surga dibuka, pintu surga dibuka, maka kita tidak akan bisa masukinya gitu. Maka orang tersebut memaknai bahwa maksudnya adalah ketika pintu surga dibuka lebar-lebar, dengan amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, maka kita bisa membuka pintu surga selebar-lebarnya seperti itu. Begitupun dengan pintu neraka ditutup rapat-rapat. Ulama tadi yang menyampaikan gitu ya, maksudnya adalah dengan amalan di bulan suci Ramadan kita bisa menutup pintu neraka serapat-rapatnya gitu ya. Ketika kita memang dihadapkan dengan pintu neraka gitu ya. Ketika kita dihadapkan dengan pintu neraka, kemudian kita punya amalan di bulan suci Ramadan, kita bisa menutup pintu neraka tersebut dengan amalan-amalan kita lakukan di bulan suci Ramadan. Kemudian bagaimana dengan setan dibelenggu? Dengan setan dibelenggu maksudnya adalah ulama tadi menyampaikan, berdasarkan Bapak baca gitu ya. Dengan amalan amalan kita lakukan di bulan suci Ramadan, maka sebenarnya kita bisa membelenggu setan-setan gitu ya selama 11 bulan ke depan setelah Ramadan berakhir. Allah alam bisawab. Semoga Allah SWT mengampuni kita semua, memberi taufik dan hidayah, dan memberi keistiqomahan kepada kita. Terima kasih. Semoga semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.